Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Sejak Mimin mulai mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia dari tahun ke tahun, Mimin mencatat ada beberapa nama pelatih tim nasional Indonesia yang benar-benar bisa berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola tim nasional Indonesia. Yang pertama ada pelatih asal Austria yaitu Alfred Riedel. Alfred Riedel adalah pelatih yang berhasil 2 kali mengantarkan tim nasional Indonesia ke babak final Piala AFF, yaitu pertama di tahun 2010 dan juga yang kedua 2016. Di tahun 2010 dan juga 2016, tim nasional Indonesia menurut Mimin kalah di partai puncak secara kontroversial. Di tahun 2010, tim nasional Indonesia harus berhadapan dengan Malaysia di partai final. Dan di partai final saat itu yang digunakan adalah sistem home and away, di mana tim nasional Indonesia kalah 3-0 di Bukit Jalil dan menang hanya 2-1 di Jakarta. Mirisnya di Piala AFF edisi tersebut, di babak penyisihan Malaysia pernah kita bantai dengan skor 1-5. Namun di ujung-ujungnya Malaysia lah yang menjadi juara, padahal mereka baru sekali saja menyentuh partai puncak. Kontroversi yang terjadi pada edisi 2010 hampir sama terjadi juga di edisi 2016 ketika tim nasional Indonesia lagi-lagi dilatih Alfred Riedel dan berhasil masuk ke partai puncak Piala AFF. Namun ketika tahun 2016, tim nasional Indonesia ada dalam kondisi dualisme PSSI. Namun hebatnya Alfred Riedel meskipun dalam keterbatasan memilih pemain, ia tetap mampu membawa skuad Garuda menembus partai final di tahun tersebut. Namun sayang, kutukan runner-up nampaknya masih menghantui tim nasional Garuda. Atau memang ada sesuatu hal yang tidak memperbolehkan tim nasional Indonesia menjuarai Piala AFF. Setelah era Alfred Riedel, terbitlah era Luis Milla yang terbukti memberikan kontribusi positif terhadap tim nasional Indonesia. Terlihat dari permainan tim nasional Indonesia ketika dalam asuhan Luis Milla menerapkan strategi tiki-taka ala Barcelona Spanyol. Di tangan pelatih asal Spanyol inilah mental skuad Garuda mulai terbentuk. Terbukti dengan beberapa kali kemenangan skuad Garuda yang berasal dari kemenangan comeback. Namun sayang di akhir masa kerjanya di PSSI, Luis Milla meskipun punya performa yang gemilang, tidak ada kejelasan mengenai masa depannya di tim nasional Indonesia. Karena itulah Luis Milla memilih mengakhiri kerjasamanya dengan PSSI. Setelah kegemilangan yang ditunjukkan oleh Luis Milla dalam menangani tim nasional Indonesia, terbitlah Sintayong yang datang pada tahun 2019 yang lalu. Di era pelatih asal Korea Selatan inilah boleh dibilang Sintayong membangun fondasi tim nasional Indonesia mulai dari minus. Di mana kita ingat posisi Sintayong adalah menggantikan Simon McManamy ketika gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sintayong yang di awal kepelatihannya terkendala dengan COVID-19. Namun pelan-pelan Sintayong bisa beradaptasi dan mulai bisa mengenal sepak bola Indonesia. Menurut pendapat Mimin, selama melatih tim nasional Indonesia, Sintayong tidak hanya profesional, namun melatih tim nasional Indonesia dengan hati yang tulus untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Segala macam cara dilakukan Sintayong dan juga bekerja sama dengan PSSI saat itu untuk perkembangan sepak bola Indonesia
termasuk membuka kembali program naturalisasi. Sintayong lah yang mempunyai ide agar tim nasional Indonesia menaturalisasi pemain-pemain sepak bola Eropa yang mempunyai darah keturunan Indonesia agar memiliki ikatan emosional. Dan terbukti saat ini tim nasional Indonesia berkembang dengan pesat dan menjadi sorotan dunia di bawah asuhannya. Selain sukses menjalankan program naturalisasi pemain keturunan, di bawah komandonya, tim nasional Indonesia juga sukses membangun fisik dan juga mental bermain yang sangat luar biasa. Terbukti dengan terciptanya sejarah demi sejarah Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Mulai dari keberhasilan Sintayong meloloskan 3 level timnas berbeda ke putaran final Piala Asia. Kemudian mengantarkan tim nasional Indonesia level senior ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian di level U23, Sintayong berhasil menembus putaran semifinal di ajang Piala Asia dan nyaris saja menembus putaran final Olimpiade sebelum dikalahkan Guinea di laga playoff. Ketegasan dan juga kedisiplinan Sintayong dalam melatih tak perlu diragukan lagi, termasuk bila diajak main mata, Sintayong tidak akan pernah menggubris. Mungkin itu alasan utamanya ketika segelintir oknum yang biasa bisa menitipkan pemain di tim nasional Indonesia. Ketika di era Sintayong, mereka tidak lagi bisa menitipkan pemain, dan karena itulah mereka ingin Sintayong digantikan di kursi pelatih tim nasional Indonesia. Semakin cepat, semakin baik. Hal itu juga dipertegas dengan pernyataan salah satu legenda tim nasional Indonesia yang mengatakan, jika tim nasional Indonesia terus-menerus meraih kemenangan, maka PSSI tidak akan dapat pemasukan. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip dan juga kedisiplinan yang dianut Sintayong dalam melatih secara profesional. Mungkin hal itu menjadi salah satu alasan mengapa Sintayong diganti secara mendadak di tengah performa puncak yang tengah dirasakan oleh tim nasional Indonesia. Bagaimanapun, pergantian pelatih secara mendadak di tengah tim nasional Indonesia menjalani kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga menurut Mimin adalah suatu blunder yang dilakukan PSSI. Di samping cara memberhentikan Sintayong yang menurut Mimin kurang bijak, PSSI mungkin tahu bahwa Piala Dunia akan digelar setiap 4 tahun sekali, dan jika gagal sekarang masih ada Piala Dunia 2030 dan juga seterusnya. Mungkin nanti suatu saat jika Indonesia gagal lolos Piala Dunia melalui jalur kualifikasi, tim nasional Indonesia bisa mengusulkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia agar bisa lolos langsung ke putaran final. Itulah 3 nama yang pernah melatih tim nasional Indonesia yang menurut Mimin berkontribusi terhadap perkembangan tim nasional Indonesia ke arah yang positif. Sampai-sampai ada ungkapan dibangun oleh Alfred Riedel, dipoles oleh Luis Mia, dan juga disempurnakan oleh Sintayong. Dan apakah Patrick Kluivert termasuk dalam jajaran tersebut? Kita tunggu saja hasil akhirnya. Bagaimana menurut kalian football lovers? Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.